Pak Prabowo, sebentar lagi, akhir bulan ini, Bapak 100 hari menjadi presiden kami. Dan dalam 2 bulan lebih, hati kami rasanya punya harapan bahwa Indonesia ini akan bangkit, Pak. Karena Bapak jelas-jelas berpihak pada rakyat. Yang selama ini sangat kami rindukan. Kami sangat rindukan presiden yang kuat, tegas, dan berpihak pada rakyat. Dan ini dalam 64 hari, saya melihat itu sangat jelas. Walaupun banyak orang yang masih belum percaya, tapi saya termasuk yang percaya, Pak, bahwa Anda kuat untuk memimpin bangsa ini. Bagaimana negara ini harus melindungi bangsa dan anak tumpah darahnya yang saat ini sedang Bapak bangkitkan. Karena terus terang, Pak, sebelum Bapak menjadi presiden, perlindungan terhadap bangsa dan tanah tumpah darah itu hampir lenyap, Pak. Bapak inginkan bahwa kita betul-betul merdeka, tidak tunduk pada kepentingan-kepentingan asing yang memaksa kita. Tapi sayang, Pak, di bidang kesehatan kita telah tunduk pada kepentingan global. Sudah tunduk sejak tahun 2023, Pak. Karena ini sangat berbahaya. Kemarin Tempo mengatakan bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa Indonesia telah tunduk pada kepentingan asing. Dan itu gambarnya Bu Sri Mulyani di dalam WEF. Karena diduga Bu Mulyani di WEF itu membicarakan tentang pandemi, dan kemudian di Tempo mengatakan bahwa kita sudah tunduk pada pemerintah asing itu karena gambar itu. Memang bukan itu, Pak. Kita tunduk pada kepentingan asing. Intinya pandemi, Pak. Pandemi kita yang kemarin kita tidak bisa apa-apa. Dan lukanya sampai sekarang kita rasakan. Bapak harus menandatangani pandemic agreement. Nampaknya cantik, namanya pandemic agreement. Dan kita harus menyetujui IHR 2005 amendment. Nah itu, IHR itu adalah International Health Regulation 2005. Dua-duanya itu, Pak, berisi pasal-pasal yang merenggut kedaulatan kita, Pak. Kalau terjadi epidemi ataupun pandemi, kita tidak berdaulat. Mereka mendikte apa yang harus kita kerjakan kalau ada pandemi. Mereka mendikte apa yang harus kita beli dari mereka pada waktu kita pandemi. Mereka mendikte semua harus diatur oleh mereka. Jadi kita tidak mempunyai kedaulatan untuk melindungi rakyat kita sendiri. Dengan cara kita nggak boleh, harus ikut mereka semuanya. Dan nanti ujung-ujungnya kita harus utang lagi dan utang lagi dengan dalih karena kita sudah menandatangani itu, Pak. Padahal sebetulnya pandemic agreement ini sudah ditolak oleh banyak negara, terutama Rusia dan kemudian juga oleh negara-negara besar, dan juga sekarang Amerika pun juga tidak mau. Mereka tidak mau. Yang namanya Presiden Trump itu mengatakan bahwa dia akan keluar dari WHO karena salah satu alasannya adalah karena dia tidak mau pandemic agreement ini menggerus kedaulatan nasional Amerika. Sayangnya saja Presiden Trump saja khawatir bahwa pandemic agreement akan menggerus kedaulatan nasionalnya mereka. Kita kok tenang-tenang saja, Pak. Yang lebih mengerikan lagi, Indonesia di bawah pemerintahan yang kemarin, soalnya Pak Jokowi, itu Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri. Itu Indonesia itu sebagai co-sponsornya Amerika untuk membuat pandemic agreement. Aneh kan? Padahal Amerika sendiri sebetulnya tidak menyetujui itu. Nah, tapi kita sudah terlanjur menjadi co-chair atau co-sponsor, Pak. Dan paling menyedihkan lagi, klausul-klausul yang menggerus kedaulatan bangsa ini itu sudah diundang-undangkan, sah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Omnibus Law Kesehatan. Mau tidak mau kita harus. Ini buktinya kalau kita sudah tunduk pada kepentingan asing adalah Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Kalau kita mendiamkan undang-undang ini sampai nanti ada pandemi, nah kerugian bukan hanya pada harta tapi pada nyawa bangsa ini. Saya tidak mau Bapak yang sudah capek-capek membangun semangat nasionalisme yang sebenarnya gencar nanti akan terhapus oleh pandemi yang akan datang. Mohon Bapak perhatikan hal ini, jangan sampai kita terpuruk untuk kedua kalinya oleh karena pandemi. Mereka ketahui Pak Habib Basri sudah menerima pandemic fund 20 yang US dollar untuk persiapan pandemi, Pak. Saya mohon mudah-mudahan ini sampai kepada Bapak. Tolong, Pak, jangan sampai Bapak menandatangani
pandemi kesini dan menyetujui amandemen IHR atau International Health Regulation, karena ini betul-betul berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara. Terima kasih.